السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin was-shaimat, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Pertama sekali kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pagi ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dibangunkan dari tidur untuk kemudian beribadah kepadanya, dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Dan Nabi SAW mendoakan kita, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa keberkahan hidup kita itu diawali dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai hari kiamat. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Siapa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi adalah mereka yang bangun pagi kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa ini adalah nikmat terbesar di setiap pagi yang diterima oleh setiap hamba ketika dia dibangunkan oleh Allah kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tidak akan didapati oleh umat Rasulullah SAW yang mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka bangun tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Yalah, Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana sebahagian saudara kita bangun, mereka langsung mencari nafkah, azan berseliweran di mana-mana. Mereka enggak peduli, sibuk dengan pekerjaan mereka, mengais sesuap nasi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, disinilah pentingnya ilmu bagi kita sebagai seorang muslim. Dan kenapa mereka melakukan itu? Alasannya cuma satu, mereka tidak punya ilmu.
Mereka mengira hidup ini hanya untuk mencari sesuatu nasi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita berupa ilmu ini akan selalu menuntun kita kepada kebenaran, insyaallah. Siapapun yang diberikan oleh Allah nikmat ilmu, maka ilmu itu akan menuntun dirinya kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan akan menjauhkannya dari kesalahan, insyaallah. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengangkat tema Ramadan adalah bulan pelebur dosa. Ramadan dapat juga kita katakan bahwa bulan untuk mensucikan jiwa. Ini kita ambilkan dari dalil yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat lima bainahun idza jatunibatil kabair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu dapat menghapuskan dosa di antaranya. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya dapat menghapuskan dosa di antaranya. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa di antaranya. Ini dalil, hadis ini sahih. Cuma di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat, idza jatunibatil kabair. Kata Nabi, apabila dosa besar dijauhi. Artinya salat 5 waktu ini baru akan bermanfaat dan bisa menghapus dosa kalau kita tidak bersentuhan dengan dosa besar. Hari Jumat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru akan bermanfaat dan menghapuskan dosa. Satu pekan dosa kita dihapuskan oleh Allah kalau kita tidak bersentuhan dengan dosa besar. Bulan Ramadan dengan seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam bulan Ramadan itu baru akan bermanfaat dan akan menghapuskan dosa 1 tahun, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hamba tersebut tidak melakukan dosa besar. Bapak dan Ibu rahmatullah, Nabi yang mensyaratkan itu. Artinya, kalau orang ini melakukan dosa besar, sekalipun dia salat, sekalipun dia beribadah pada hari Jumat, sekalipun dia beribadah pada bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Seluruh dosa besar, mulai dari induk dosa besar tentunya, seperti syirik, durhaka kepada kedua orang tua, mencuri, membunuh, berzina, makan harta anak yatim, makan riba, bersumpah palsu, menuduh wanita baik-baik berbuat keji, berzina misalnya, dan lain sebagainya. Kalau kita baca Bapak Ibn Rahman dalam kitabnya para ulama, khususnya kitab Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, setidaknya ada 70 lebih dosa besar. Dan di dalam kitab ulama yang lain itu ada ratusan dosa besar sebenarnya yang kita harus menjaga diri darinya. Nah, ketika seorang hamba tidak menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar dan atau tidak bertobat kepada Allah dari dosa besar yang dilakukan oleh mereka, maka salat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, zakat yang ditunaikan, ibadah haji yang dia tunaikan, itu tidak bermanfaat bagi dirinya.
Ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang bahwa Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Itu sudah sangat terkenal dan ma'ruf. Bahkan sebahagian dari kita sudah menghafal hadis ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala, ihtisaban, makna yang benar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, itu artinya adalah mengharapkan pahala. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Dipastikan oleh Nabi SAW, siapa yang berpuasa, yang mendasari puasanya dengan keimanan yang benar, kemudian mengharapkan, semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala, berupa rahmatnya, berupa ridhanya, berupa surganya, maka dosa-dosa yang sudah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Sebenarnya hadis ini sejalan. "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat tarawih, langsung kita terjemahkan saja. Man qama Ramadhana, maksudnya siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya salat tarawih. Siapa yang mendirikan salat tarawih di malam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa yang sudah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar, apakah salat, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, dan amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi SAW, termasuk berinfak, bersedekah. Nah, kalau kita lihat salah satu di antara puncak kedermawanan Nabi SAW ketika beliau ditemui oleh Jibril. Nabi SAW ketika didatangi oleh Jibril, itu kapan Bapak Ibu? Siang atau malam? Nabi didatangi Jibril itu siang atau malam? Malam. Dan puncak kedermawanan Rasulullah SAW itu saat beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam. Inilah ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, siapa yang beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang sudah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil lain, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu riwayat, riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqa al-minbar
Kata Abu Hurairah, Rasulullah menaiki mimbar wa qala amin amin amin. Bapak Ibu rahmatullah, hadis ini mungkin cukup populer. Nanti kan kita jelaskan dari sisi mana kita mengambil dalil dari hadis ini. Kemudian waqila, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza kunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Rasulullah, amin amin amin. Yang berdoa tidak terdengar dan tidak terlihat oleh para sahabat. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Aghamallahu anfa 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Doa Jibril alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat. Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Ini hadis ini ya, kalau kita perhatikan ya, sepertinya kabar buruk bagi orang-orang yang bermalas-malasan, berleha-leha, apalagi sampai tidak beramal pada Ramadan. Kata Nabi SAW, semoga Allah melaknat seorang hamba yang apabila dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, atau dia didatangi oleh bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memakai hadis ini sebagai dalil? Apa maksud dari hadis ini? Harusnya kalau kamu bertemu dengan Ramadan, dosamu harusnya dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Kok malah dosamu tidak diampuni oleh Allah? Maka celakalah engkau, binasalah engkau, dan dilaknatlah oleh Allah. Na'udzubillah. Dan dalil-dalil lain terkait dengan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan tazkiyatun nafs, bulan penyucian jiwa. Bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Inilah kesempatan. Ya baghiyal khair aqbil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadil munadi, menyerulah tukang seru Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ketika tiba Ramadan, wahai pencari kebaikan, wahai orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan, aqbil, menghadaplah, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini bulannya, ini kesempatan kalian untuk membersihkan diri, ini kesempatan kalian untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dan menggugurkan dosa kalian sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan. Ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang suka melakukan keburukan, wahai orang-orang yang suka bermaksiat, aqsir. Kata Nabi SAW, penyeru ini mengatakan, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, aqsir, tahanlah diri kalian. Ini bulan Ramadan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil ini, sungguh benarlah doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini termasuk orang yang kena laknat atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya amin yang kedua itu kaitannya dengan seorang anak, radhima anfa 'abdin aw ba'da adraka abawayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilhu jannah. Doa yang kedua ya, tapi bukan ini bahasan kita maksud saya.
Makanya saya tidak menyampaikan itu. Doa yang kedua dari Jibril, ya Allah, laknatlah seorang anak yang ketika dia masih mendapatkan ibu dan ayahnya, atau mendapatkan salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak masuk surga karenanya. Maksudnya anak ini tidak berbakti kepada ibu dan ayahnya. Amin. Jadi anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada ibu dan ayah, didoakan oleh malaikat agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Nabi, "Radhima anfa 'abdin aw ba'da dzukirta 'inda falam yusalli 'alaika." Faqultu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berdoa, ya Allah, laknatlah seorang hamba yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di dekatnya, tapi dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengaminkan amin. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ini dari sisi makna gitu, kenapa doa ini disahihkan oleh para ulama? Banyak imam yang mensahihkan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi di antaranya adalah Imam Al-Haythami, Imam Al-Mundhiri, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan imam-imam lainnya mensahihkan hadis yang saya bacakan barusan ini. Meski nanti ada versi lain, itu hadisnya dhaif. Bapak Ibu rahmati Allah. Amin juga sebanyak 3 kali, kan itu ada hadis versi dhaif yang disampaikan, dan hadis itu laris manis di kalangan para ustaz-ustaz yang tidak meneliti tentang status hadisnya, atau tidak melihat penelitian para ulama tentang status hadis. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga berhati-hati terhadap hadis-hadis yang disampaikan, karena dalam bulan Ramadan ini termasuk bulan yang laris manis hadis-hadis dhaif ya. Jadi hadis-hadis lemah, hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu di beberapa tempat oleh sebahagian ustaz yang tidak teliti terhadap perkataan para ulama tentang status hadis itu main sampaikan saja. Kalau sudah qala Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan semuanya. Padahal ada hadis yang sebenarnya tidak perlu disampaikan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada 3 cara, kata beliau, untuk melipat gandakan pahala. Dan tentu kalau pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada saat yang sama dosa kita akan banyak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita bisa jadi sebanyak pahala yang diberikan oleh Allah akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang pertama, beramal di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Syarful makanil ma'mul fihi dzalikal amal. Seseorang kalau ingin amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi pahalanya dan pengampunan dosa yang terdapat dalam ibadah yang dilakukan itu, maka kata beliau rahimahullah taala, beramallah di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat yang dimuliakan oleh Allah? Di muka bumi ini pertama sekali adalah Al-Haram, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. 3 tempat ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Siapapun yang beramal di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala melebihi dari dia beribadah di masjid manapun di muka bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin. Salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik dibandingkan dengan 1000 kali salat ya, di masjid
manapun di muka bumi ini, illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram. Salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjid Haram, kata Nabi SAW, itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan 100.000 kali kita salat di masjid manapun di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saking diberkahinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki, maka pergilah. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berniat untuk safar, jangan kalian berencana untuk melakukan safar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, ila Masjidil Haram wa ila Masjid hadza wa ila Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Masjid Haram, ke masjidku ini dan ke Masjid Aqsa. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama melarang kita secara khusus berdasarkan hadis ini. Kalau antum punya duit, jangan sekali-sekali duit itu digunakan untuk pergi kemana gitu, berkunjung ke masjid apa gitu secara khususnya. Itu ulama mengatakan tidak boleh sebenarnya, karena masjid tersebut itu tidak dianjurkan untuk dikunjungi, kecuali kita berkunjung ke Masjid Haram. Keluarkan duit kita, siapkan bekal kita dan kendaraan kita untuk kemana? Untuk Masjid Haram. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Dan sudah pasti sejalan dengan itu, terbayang berapa banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengajak Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berhitung gitu. Kalau Nabi katakan beribadah di Masjid Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan dengan masjid kita ini, 100.000 kali lebih baik dibandingkan dengan Masjid Al-Hikmah ini. Coba Bapak Ibu rahmati Allah, kalau seandainya 1 hari kita beribadah di Masjid Haram, itu berarti lebih baik 100.000 hari lebih baik dibandingkan dengan Masjid Al-Hikmah. Coba Bapak Ibu rahmatullah, 100.000 hari itu berapa tahun? Ribu hari, coba antum kalkulator kan. 1 tahun berapa? 1 tahun 365 hari, itu 1 tahun Pak. Nah sekarang 100.000 hari itu berapa tahun? Coba Pak, 100.000 hari itu berapa tahun? Coba, supaya Bapak termotivasi nanti untuk ngulang lagi dan berangkat ke Masjid Haram. 273 tahun Pak. Kaget atau tidak? 1 hari Bapak Ibu beribadah di Masjid Haram, itu lebih baik daripada kita beribadah 273 tahun di masjid ini. Siapa yang umurnya sampai 273 tahun? Yang Bapak sebutkan 84 tahun tadi itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah itu yang biasa ditanyakan gitu, iya kan? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 atau 84 tahun. Itu betul. Tapi 100.000 hari itu setara dengan 273 tahun. Lebih baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Oleh karena itu siapapun yang berlumur dosa, banyak dosa, dan ingin mensucikan hati dan jiwanya, datanglah ke Mekah.
dengan penuh keikhlasan, insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar. Satu hari beribadah di Masjid Nabi itu lebih baik daripada 1000 hari. Satu hari beribadah di Masjid Nabi lebih baik daripada 1000 hari kita beribadah di Masjid Al-Hikmah ini. 1000 hari lebih kurang 3 tahun, Pak, kurang sedikit. 1000 hari 3 tahun kurang sedikit. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, apabila seseorang ingin mendapatkan pelipat gandaan dari balasan ibadah yang dia lakukan, maka hendaklah dia beribadah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi disebutkan syarful makan, yang kedua adalah syarful zaman, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasyahri Ramadan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seperti bulan Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah, selain bulan Ramadan ada bulan Dzulhijjah. Di sini disebutkan au ashri Dzulhijjah, atau 10 hari di bulan Dzulhijjah, kata beliau. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 hari bulan Dzulhijjah itu maksudnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun tanggal 11, 12, 13 itu ayyamut tasyrik, dan hukumnya kalau kita beramal di dalamnya itu tidak sebesar seperti kita beribadah kepada Allah di tanggal 10. Meski kita masih, menurut jumhurul ulama, kita masih diperbolehkan untuk berkurban di hari-hari tersebut. Tetapi dari segi nilai berbeda. Oleh karena itu, baik dan rahmati Allah, kalau bisa kurban itu jangan ditunda ya. Tanggal 10 tanggal 10 gitu maksudnya. Oh, kami kurbannya di sini tanggal 11, 12. Jangan ditunda, Pak. Karena disebutkan oleh para ulama, 10 itu tanggal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan itu. Itu hari yang menyembelih, itu hari yang paling mulia untuk menyembelih. Betul di hari-hari berikutnya, meski nanti ada khilaf juga di kalangan para ulama. Sebenarnya ada ulama mengatakan tidak boleh menyembelih di hari-hari tasyrik. Tapi pendapat yang sahih, yang benar, boleh menyembelih. Nah, tapi bahasanya boleh menyembelih, bukan utama menyembelih. Yang utama menyembelih ya tanggal 10 itu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah yang paling utama. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Tetapi ya, bulan Ramadan itu tidak menyebutkan tanggal, Pak. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, Bapak Ibu rahmatullah, inilah hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang beramal di dalamnya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah melebihi dari hari-hari yang lain. Ini sebagai gambaran saja, Pak. Dalam satu hadis yang sahih, banyak hadis sebenarnya dikemukakan oleh beliau di sini, tapi didhaifkan oleh para ulama. Di antara hadis yang sahih, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan itu nilainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setara dengan ibadah haji bersamaku. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan Bapak Ibu yang menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, itu nilainya setara dengan menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Ini bukan haji biasa, Pak. Bapak berangkat haji dengan rombongan, berangkat haji bersama ustadz, bersama kiai, bersama kaum muslimin lainnya, itu ya nilainya biasa saja. Tapi ketika kita berangkat haji bersama Rasulullah SAW, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, itu nilainya prestisius, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya hajinya,
Padahal yang kita laksanakan umroh sebenarnya. Kita melaksanakan umroh, Pak. Umroh. Bisa jadi umroh itu umroh sunnah, tapi bernilai wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilaksanakan bersama Nabi pula. Berlipat-lipat. Hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Tapi kalau kita berangkat umroh misalnya, berangkat umroh di hari-hari biasa, Nabi SAW al-umrah ila al-umrah kafaratun bainahuma. Dalam satu hadis, umrah yang satu ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antaranya. Kata Nabi SAW. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pahala secara khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi ketika umrah ini dilakukan dalam bulan Ramadan, kata Nabi SAW, itu setara nilainya, kata Nabi, seperti kalian beribadah haji bersamaku. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki, berlomba-lomba menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu rahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, ya, itu padatnya kadang-kadang melebihi dari ibadah haji. Dari pengalaman saudara kita, berdesak-desakannya itu melebihi dari ibadah haji, saking banyaknya yang menunaikan ibadah umrah. Tak lain tak bukan, mereka berharap pahala yang melimpah, dosa-dosa mereka dihapuskan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keberkahan malam-malam terakhir, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian digambarkan oleh para ulama ini betapa mulianya bulan Ramadan itu, dan betapa dahsyatnya bulan Ramadan itu mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Maryam an asya'ikhi annahum kanu yaqulun idza hadara syahr Ramadan fanbasitu fihi bin nafaqah. Imam Abu Bakar bin Abi Maryam, juga dari para guru beliau, mereka mengatakan apabila datang bulan Ramadan, maka mereka berlomba-lomba memberikan infak. Ini sebagaimana disebutkan tadi. Jadi berbeda kita berinfak di bulan Ramadan dengan fa innan nafaqata fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Karena infak yang diberikan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, seperti kita berinfak di jalan Allah. Maksudnya seperti kita berinfak untuk perang di jalan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu berinfak hari-hari misalnya kepada fakir, miskin, anak yatim, itu pahalanya betul besar di sisi Allah. Tetapi jauh lebih besar dan hanya Allah yang tahu pahalanya seberapa. Kalau seandainya kaum muslimin mau berangkat perang, kurang biaya, kemudian Bapak sokong dengan dana, itu pahalanya jauh lebih besar. Hanya Allah yang tahu berapa besar, dibandingkan kita memberi infak biasa-biasa. Dan orang yang berinfak dalam bulan Ramadan itu seperti berinfak fi sabilillah. Oleh karena itu para sahabat berlomba-lomba menggelontorkan harta mereka untuk perjuangan jihad fi sabilillah Rasulullah dan para sahabat, sampai habis harta mereka untuk mengongkosi, membiayai perjalanan perperangan Rasulullah dan para sahabat, karena mereka tahu ini pahalanya sangat besar. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, berinfak dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai nilainya seperti dia berinfak untuk perang di jalan Allah. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairi. Satu kali tasbih yang diucapkan dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih yang diucapkan di luar bulan Ramadan. Ya, sebutkan. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, berpuasa satu hari dari dalam bulan Ramadan ini itu lebih baik daripada 1000 hari kita berpuasa di bulan lain. Bisa kita bayangkan, Pak? Ini menjelaskan tentang betapa dahsyatnya bulan Ramadan ini untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka merugilah orang-orang yang tidak beramal beribadah. Dan benarlah doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, celakalah, binasalah, dan dilaknatlah oleh Allah orang yang kok tiba Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kepada bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasbihatun fi afdal min alfi tasbihatin. Satu kali tasbih lebih utama dibandingkan dengan 1000 kali tasbih di bulan yang lain. Wa raka'atun fihi afdalu min alfi raka'atin. Satu rakaat ibadah salat yang ditunaikan dalam bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 rakaat yang ditunaikan di bulan yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini kan dahsyatnya luar biasa gitu Pak. Ini menggambarkan betapa berkahnya Ramadan. Rasulullah katakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak. Syahrun mubarak, apa makna mubarak? Disebutkan oleh para ulama, mubarak diberkahi atau bulan yang penuh berkah itu maksudnya adalah kasratul khair wa ziyadatul khair wa thubutul khair. Itu makna dari barakah. Barakah itu apa artinya? Barakah itu maksudnya adalah melimpahnya kebaikan. Artinya kalau kita melakukan ibadah di dalamnya Pak, itu melimpah pahala, melimpahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Pak. Jangan disamakan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Ini kan sudah dijelaskan oleh para imam. Satu rakaat yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita tunaikan di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bayangkan, kita sholat 1000 rakaat itu berapa hari gitu Pak? Saya pernah sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh anak beliau dalam kitab Hilyatul Awliya. Ini ditulis oleh anak beliau. Ayahku Imam Ahmad bin Hanbal itu sehari-hari sholat 300 rakaat Pak. Saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang sholat 300 rakaat sehari? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau dicambuk, Imam Ahmad itu pernah dicambuk Pak, sehingga rusak tulang sulbi beliau. Ketika beliau tidak mau mengakui Al-Quran itu makhluk. Jadi pemerintahan yang waktu itu Imam Ahmad hidup pada zaman itu pemerintahan yang beraliran Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Quran? Apakah Quran ini makhluk? Kata Imam Ahmad, Al-Quran laisa bimakhluk. Al-Quran huwa kalamullah. Kata Imam Ahmad, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah, perkataannya Allah, dan itu bukan makhluk. Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya dicambuk sampai rusak tulang sulbi beliau. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cambuk itu Pak, cambuk, jadi ketika ada yang berzina misalnya kan, ghairu muhsan, itu kan dicambuk 100 kali itu. Cambuk 100 kali. Kata Imam Syafi'i, kalau benar cambukannya, dia akan cacat seumur hidup. Jadi kalau ada yang berzina ghairu muhsan, dicambuk 100 kali, kalau cambukannya itu benar Pak, itu cacat seumur hidup Pak. Cacat seumur hidup. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu dicambuk sampai rusak tulang sulbi beliau. Apa kata anak Imam Ahmad bin Hanbal? Sejak ayahku kena cambuk itu, dia tidak bisa lagi menunaikan 300 rakaat dalam satu hari, tapi hanya mampu menunaikan 150 rakaat dengan tulang sulbi yang sudah tidak kuat lagi. Itu tulang sulbi tidak kuat lagi, 150 rakaat. Bapak Ibu ada yang menunaikan 150 rakaat dalam satu hari? Ya saya juga menanyakan diri saya sih sebenarnya gitu maksudnya.
Apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya kita nggak bisa menjawab itu, Pak. Tetapi dalam bulan Ramadan inilah kesempatan kita. Tidak ada momentum yang lebih baik dari bulan Ramadan. Tidak ada kesempatan waktu yang lebih diberkahi oleh Allah dibandingkan dengan bulan Ramadan. Ini bukti keberkahan itu. Melimpah-limpahnya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan tetapnya kebaikan itu. Ini bulan Ramadan, mulai dari tanggal pertama sampai tanggal akhir. Maka celaka dan binasalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan untuk beramal, beribadah, dan menggugurkan dosa-dosanya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, kesimpulan yang pertama, orang yang akan diampuni oleh Allah dalam bulan Ramadan adalah orang yang beramal. Orang yang beramal, tentu dengan amal sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan sunnah. Karena nanti ada orang yang beramal tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Setelah kita bacakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu. Jadi ada orang yang beribadah tidak dasar iman. Ada orang yang berpuasa tidak mendasari ibadahnya, ibadah puasanya dengan keimanan. Akhirnya apa? Dia rusak ibadahnya dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah. Lihatlah hari ini dan kapanpun Bapak Ibu bisa melihatnya. Ada orang yang berpuasa, tapi pada saat yang sama mereka masih terus bermaksiat. Maksiat dengan lidahnya, maksiat dengan matanya, maksiat dengan telinganya, maksiat dengan kaki dan tangannya. Dan sungguh aneh tapi nyata, orang beribadah tapi sempat-sempatnya bermaksiat. Tapi itu kenyataan. Dan Nabi SAW telah tegaskan dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menahan dirinya dari berkata-kata zur dan melakukan perbuatan-perbuatan zur, maka Allah sama sekali tidak butuh terhadap ibadah puasanya. Allah tidak butuh terhadap rasa lapar dan hausnya. Artinya puasanya nggak ada gunanya gitu. Apa itu perkataan dan perbuatan zur? Perkataan dan perbuatan zur, perkataan yang mengandung dosa dan maksiat, perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perkataan dan perbuatan zur yang mengandung dosa dan maksiat. Termasuk apa yang dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang beramal tetapi amalnya tidak membawa ampunan, amalnya tidak bermanfaat, tidak menghapuskan dosa. Padahal setiap amal ibadah itu harusnya kan menghapuskan dosa, tapi ternyata tidak. Ada hadis-hadis yang menjelaskan ada syarat-syarat tertentu baru amal ibadah yang kita lakukan ini akan menghapuskan dosa. Dalil secara umum dalam Al-Quran Allah sebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, kata Allah, itu bisa menghapuskan keburukan. Itu dalil umum, Pak. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang contohkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ternyata ada orang yang berbuat kebaikan, justru kebaikan ini tidak bermanfaat dan tidak bisa menghapuskan dosa. Itulah contohnya.
Ada orang yang berpuasa tidak dasar iman yang benar, maka dia berpuasa tapi berbuat dosa. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Benar para ulama mengatakan ini puasa orang awam, dia cuma menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi yang lain-lain tidak dia tahan, berbuat dosa dan maksiat itu dia tidak tahan dirinya. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi illa hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyaknya orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang yang beribadah, ini berdasarkan hadis tadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sebagai penutup ya. Orang yang beribadah tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak meninggalkan dosa besar. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal, seseorang yang sholat tapi dia tidak meninggalkan dosa besar, sholatnya tidak bermanfaat. Seseorang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan dosa besar, maka ibadah puasanya tidak bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, ada 3 kelompok berdasarkan hadis ini yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Yang pertama, yang tidak beramal, itu yang ingin saya sampaikan tadi itu sebenarnya di awal. Yang tidak beramal, yang kedua beramal tapi dia rusak amalnya dengan dosa. Yang ketiga, yang beramal tetapi dia tidak bertobat dari dosa besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga manusia ini termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah, sebagaimana doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat insyaallah. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya persilahkan. Mungkin sampai jam 6:30 kali. Ya, silakan Pak. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Yang pertama, bagaimana dengan dosa-dosa, bagaimana dengan salat-salat yang ditinggalkan? Ada dari kita yang mungkin ya dulu dengan berbagai macam latar belakang dan alasan yang mungkin dikemukakan, sampai-sampai ibadah salat ini tidak ditunaikan, tinggalkan salat, mungkin karena tidak mengetahui, mungkin karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung, mungkin karena kesibukan, mungkin karena pergaulan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya banyak salat yang ditinggalkan. Itu bukan sekali dua kali, bahkan salat itu ditinggalkan bertahun-tahun. Apakah dosa meninggalkan salat ini juga dapat dihapuskan oleh salat 5 waktu yang dilakukan? Apakah dosa meninggalkan salat dapat dihapuskan oleh salat Jumat yang dilakukan, atau ibadah dalam bulan Ramadan seperti ibadah puasa yang dilakukan? Bapak Ibu rahmati Allah, para ulama mengatakan dosa-dosa yang dihapuskan oleh ibadah yang kita lakukan itu, baik itu salat 5 waktu, salat Jumat, puasa di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah lainnya, itu adalah dosa kecil. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa besar. Adapun dosa meninggalkan salat, disepakati oleh para ulama, itu dosanya bukan dosa kecil, itu dosa besar. Bahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dari berzina. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu disebutkan oleh para ulama. Artinya orang yang meninggalkan salat itu dosanya tidak bisa dihapuskan dengan dia melaksanakan salat 5 waktu, salat Jumat,
kemudian ibadah puasa di bulan Ramadan, tidak bisa dihapuskan. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang disebutkan oleh para ulama hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Terus bagaimana cara menghapuskannya? Ada dua yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam hal ini, yang pertama, jumhurul ulama seperti imam mazhab yang 4 itu mengatakan kalau ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah, maka qadha salat yang sudah ditinggalkan itu. Ini para imam mazhab berpendapat seperti itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah, kalau ada dari kita yang meninggalkan salat, tidak akan dihapuskan oleh Allah sebelum kita mengqadha. Ya, ingat-ingatlah berapa tahun tidak salat. Repot juga ya Pak. Ada orang yang enggak salat 5 tahun. Ada yang enggak salat 10 tahun. Itu mulai hitungannya dari mana, Pak? Sejak dari kita menginjak umur mukallaf. Balik umur berapa? Ya umur 14 tahun atau 15 tahun umur kita. Itu umur balik, sudah wajib sholat pada saat itu. Nah, kalau seandainya diingat-ingat itu dari umur 15 atau umur 14 tahun itu, sampai umur berapa rasanya kita tidak sholat? Kalau sampai umur 20 tahun berarti 5 tahun. Sampai umur 25 berarti 10 tahun. Kalau sampai umur 30 tahun berarti udah 15 tahun tidak sholat misalnya. Nah, diqadhalah itu. Zuhur itu berapa kali itu? Kali kan ya? 15 tahun itu berapa kali itu? Qadha salat zuhur. Ini pendapat para imam mazhab. Bahkan disebutkan ini jumhurul ulama yang berpendapat. Tetapi ada pendapat yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau ingin dosanya dihapuskan oleh Allah, maka lakukanlah satu hal. Apa itu? Taubatan nasuha. Tidak perlu mengqadha. Tidak usah mengqadha. Tapi cukup lakukan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Bapak Ibu rahmati Allah. Allahu a'lam. Ini diantaranya dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yang diqadha, itu nanti ada penjelasannya. Yang diqadha itu adalah yang terdapat dalam dalil. Kalau kita perhatikan, yang mengqadha itu orang lupa, kemudian tertidur, itu yang mengqadha. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan, disebutkan oleh para ulama, maka tidak ada qadha baginya, maka itu menjadi dosa yang sangat besar. Bagaimana cara menutupi dosa ini? Bersih dari dosa ini bagaimana caranya? Lakukan taubat nasuha. Ini disebutkan bukan Imam Ibnu Taimiyah saja, banyak imam yang berpendapat tentang hal ini, ya, terutama sekali ulama-ulama yang datang belakangan dari imam mazhab yang 4. Allahu a'lam bissawab. Saya secara pribadi Bapak Ibu rahmatullah lebih cenderung dengan pendapat imam yang mengatakan tidak perlu mengqadha, tapi cukup lakukan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, dan benar-benar berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak akan melalaikan ibadah salat. Nah, itulah cara menutupinya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, khususnya Bapak, saya ingatkan, lakukan salat berjamaah dengan tertib. Jangan terlambat, jangan masbuk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Siapa yang salat berjamaah selama 40 hari 40 malam tidak tertinggal dari takbiratul ihram, maka Allah akan bebaskan dia dari sifat munafik, dan Allah akan bebaskan dia dari sifat dari api neraka. Jadi ada dua. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi itu tantangan buat kita sebenarnya, terutama sekali bagi orang-orang yang pernah meninggalkan salat. Tertiblah salat berjamaah, jaga salat berjamaah, jaga salat qabliyah dan ba'diyah. Beginilah cara kafarah atau untuk menghapuskan dosa apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dihapuskan oleh ibadah-ibadah yang kita lakukan, Pak. Tapi itu harus dilakukan dengan taubatan nasuha.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan zikir. Tapi tadi tentang Masjid Aqsa. Masjid Aqsa berapa pahalanya gitu. Saya pernah membaca wallahu a'lam dalam hal ini. Memang yang sharih dalam hadis itu Masjid Haram 100.000 lebih baik. Masjid Nabawi 1.000 lebih baik. Masjid Al-Aqsa tidak ada dalil sharih dari Nabi secara khusus wallahu a'lam. Tapi ada ulama yang mengatakan itu setengah dari Masjid Nabawi. Pahalanya setengah dari Masjid Nabawi, yakni 500 lebih baik dibandingkan dengan masjid kita. Bapak Ibu rahmati Allah. Berapa pahalanya? 500 di Masjid Al-Aqsa. Di Al-Aqsa itu 500 lebih baik dibandingkan dengan masjid kita. Nah, kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lebih baik. Di Masjid Haram 100.000 kali lebih baik. Itu Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengunjunginya. Kemudian sunnah Nabi SAW di malam hari sebenarnya itu sudah meliputi seperti yang Bapak katakan itu, sebenarnya sudah meliputi zikir petang. Jadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Jelas sekali kan bahasanya kan? Itu sudah meliputi zikir malam itu, Pak. Nah, kalau nanti misalnya Bapak pengen ada zikir khusus lagi, itu zikir nanti mau tidur. Zikir mau tidur. Seperti membaca surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan ke badan kita. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktikkan setiap malam, insyaallah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca apa? Zikir doa yang panjang. Ada panjang Pak Zikir. Kalau Bapak ingin nih, mungkin saya sebutkan. Zikir malam itu yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian digabung asbahna selama kamu saya dari gabung. Oh, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi asbahna. Jadi kalau di ini kan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa zikir sore itu dilakukan ba'da asar untuk malam. Sebelum waktu maghrib tiba. Zikir pagi itu dilakukan ba'da subuh sampai syuruk. Sampai matahari tiba. Muncul. Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang dimaksud dengan zikir. Jadi pagi petang itu sudah ada ininya masing-masing gitu sebenarnya. Ya. Jadi tapi kalau tidak sempat membaca ba'da asar, boleh dibaca ba'da maghrib. Tidak sempat membaca ba'da subuh, boleh dibaca setelah waktu duha. Itu dijelaskan oleh para ulama. Pokoknya yang penting zikir pagi petang jangan sampai ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Ustaz tidak menyebut, tidak menyinggung etik. Iya. Kebetulan di negara kita sangat populer tentang etik. Dan saya pernah mendengar bahwa etik itu adalah ibadah yang sangat berat, sehingga sahabat pun maupun tabi'in tidak ada yang melakukan karena terlalu berat, bahwa harus membuat tenda di masjid, harus benar-benar menyendiri dan tidak pulang. Sehingga saya pernah mendengar bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tidak melakukan. Yang kedua, bahwa iktikaf ini juga tidak ada kaitannya dengan Ramadan, karena begitu iktikaf diikuti oleh istri-istri Nabi, kemudian Nabi justru meninggalkan
membuka tendanya dan meninggalkan itikaf sendiri sehingga kemudian gantikan pada bulan lain. Nah, ini Ustaz. Iya. Bapak Ibu rahmati Allah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf itu secara khusus, Pak. Sehingga nanti dalam pembahasan tentang i'tikaf itu nanti ada rukun dan syaratnya. Kita bagi i'tikaf itu ada dua, ada i'tikaf khusus, ada i'tikaf secara umum. Kalau i'tikaf secara umum, Bapak dan Ibu berdiam diri sesaat dalam masjid itu sudah i'tikaf namanya. Misalnya setengah jam sebelum masuk waktu Jumat, atau sebelum masuk waktu zuhur, atau sebelum masuk Bapak Ibu sudah datang di masjid, kemudian khusyuk membaca Al-Quran dan zikir, itu sudah i'tikaf namanya. Itu i'tikaf. Nah, termasuklah dalam kategori ini Bapak Ibu yang i'tikaf hanya malam hari saja di 10 hari terakhir Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu beliau mengkhususkan diri i'tikaf, tidak keluar dari masjid siang dan malam. Siang dan malam tidak keluar dari masjid. Ini Rasulullah SAW. Dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid saja. Ini disebut dengan i'tikaf khusus. Dan itu bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mensyaratkan harus masjid jami', kata beliau. Harus masjid jami'. Apa maksudnya masjid jami' itu? Masjid jami' ini maksudnya masjid di mana seorang tidak akan keluar lagi untuk mencari salat Jumat keluar misalnya. Kalau ada yang i'tikaf misalnya di musola, Bapak Ibu rahmati Allah, para ulama mengatakan sah i'tikafnya. Tapi kalau dia ingin i'tikaf di 10 hari terakhir, kemudian nanti ketika giliran Jumat dia keluar dari musolanya, maka batal i'tikafnya. Ini i'tikaf khusus. Dan begitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama. Seseorang baru boleh keluar dari masjid itu kalau seandainya ada keperluan-keperluan yang sifatnya darurat, seperti mungkin ya ada dari saudara kita yang meninggal, mungkin ada dari orang tua kita yang sakit berat, keras misalnya, seperti itu. Itu di antaranya yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau tidak, maka tidak boleh kita keluar. Kalau keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka i'tikafnya batal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kecuali hanya pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini i'tikaf betul-betul i'tikaf Ramadan, Pak, sebenarnya. Adapun nanti dalil kita bahwa Nabi SAW pernah i'tikaf di luar bulan Ramadan, itu ya, sebagai bentuk qadha sebenarnya. Qadha dari apa yang beliau lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi i'tikaf 10 hari terakhir itu tidak pernah dilakukan pada hakikatnya oleh Rasul kecuali bulan Ramadan. Itu memang i'tikaf Ramadan, Pak. Dan itu dimaksudkan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka beliau sallallahu taharra Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min al-witr. Kata Nabi SAW, berusaha keraslah kalian untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Itu sabda Nabi SAW. Maka beliau mencontohkan bagaimana caranya i'tikaf kalian seperti yang aku lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang dalil secara khusus yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak melakukan i'tikaf itu memang tidak ada, Pak. Tapi bukan berarti mereka tidak i'tikaf. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa Abu Bakar tidak i'tikaf, Umar tidak i'tikaf, Utsman tidak i'tikaf, Ali tidak i'tikaf. Memang dalil khusus nyata tidak ada gitu. Kan yang dijelaskan hanya Rasulullah saja dalam i'tikaf khusus itu. Ini bukan berarti sahabat tidak i'tikaf, Bapak Ibu rahmatullah. Mungkin enggak sahabat enggak ikut i'tikaf seperti Abu Bakar. Sebaik-baik umat Rasulullah adalah Abu Bakar. Tidak i'tikaf.
Sama seperti ada pertanyaan, Ustaz, Abu Bakar itu kan membiasakan sholat witir sebelum tidur. Benar begitu Bapak Ibu? Itu sahih hadisnya. Abu Bakar itu membiasakan witir sebelum tidur. Atau pertanyaan begini, Ustaz, itu berarti Abu Bakar nggak tahajud dong berarti? Kalau Abu Bakar witir sebelum tidur berarti dia nggak tahajud dong. Ini benar nggak pertanyaannya, Pak? Tidak perlu ada penjelasan bahwa Abu Bakar tahajud malam atau tidak. Bapak masuk akal atau tidak rasanya Abu Bakar nggak tahajud? Masuk akal? Tidak masuk akal begitu. Kenapa? Karena beliau adalah sebaik-baik manusia dari umat Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Orang yang pertama sekali dijamin masuk surga oleh Nabi dalam Al-Mubashshiruna bil Jannah itu Abu Bakar yang pertama sekali dari Rasulullah SAW. Nah, mungkin nggak manusia yang paling baik dari umatnya nggak tahajud malam, nggak masuk akal gitu. Orang yang levelnya bawah-bawah aja tahajud terus itu dari sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kita tidak butuh dalil sebenarnya untuk menjelaskan apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dia i'tikaf atau tidak. Cukup bagi kita melihat dalil dari Rasulullah SAW bahwa sahabat ini ikut i'tikaf, pasti tidak diragukan lagi Abu Bakar i'tikaf, Umar i'tikaf. Nah, hanya saja istri-istri Nabi SAW memang sepertinya Rasulullah tidak mengizinkan mereka untuk ikut i'tikaf semasa Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, baru kemudian istri-istri Nabi ini ikut i'tikaf. Ikut i'tikaf. Para istri Nabi baru ikut i'tikaf. Jadi seperti di masa Nabi hidup itu istrinya tidak diizinkan untuk ikut i'tikaf. Wallahu a'lam. Ada ulama menjelaskan ya terkait dengan hal ini karena mungkin barangkali masjid itu dipenuhi oleh kaum laki-laki. Ditambah lagi di zaman Rasulullah SAW itu secara khusus itu masih tidak seperti kita ini, Pak. Kita kan ada hijab ya, ada sutrah yang membatasi antara kita dengan kaum wanita. Kalau dulu di zaman Rasulullah di masjid itu enggak ada sutrah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW selesai mengimami, beliau sengaja menunda untuk membalikkan badannya ke belakang, seakan memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk pulang lebih duluan. Ketika kaum wanita sudah pulang duluan, baru kemudian Rasulullah SAW melihat ke belakang. Itu artinya sutrah itu nggak ada, Pak. Ini pembatas nggak ada. Makanya dulu di zaman Rasulullah kaum wanita itu kalau ke masjid itu kaum laki-laki sudah ke masjid seluruhnya baru mereka datang belakangan, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Demikian pula ketika selesai sholat mereka pulang dulu seluruhnya, baru kemudian Rasulullah SAW menghadap ke belakang, dan baru kemudian jamaah laki-laki bergerak untuk pulang pula. Tapi biasanya kaum perempuan itu mereka zikirnya di rumah. Berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kaum wanita di zaman Rasulullah itu zikirnya di rumah. Mereka tidak zikir di masjid. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk zikir di masjid, takut nanti dilihat oleh kaum laki-laki. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dalam hal ini i'tikaf di 10 hari terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak diragukan lagi, itu berat, Pak. Betul berat. Sangat berat. Oleh karena itu pahalanya khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama. Ada yang bertanya, Ustaz, kami ini i'tikafnya kalong. I'tikaf kalong itu apa? I'tikafnya malam doang. Ya. Tapi siang kami bekerja. Bagaimana dengan pahalanya? Pertama pertanyaannya, apakah kami ini masih bisa disebut dengan i'tikaf? Seperti yang kita jelaskan tadi, para ulama mengatakan hanya berdiam diri sesaat saja di masjid itu sudah disebut dengan i'tikaf sebenarnya. Apalagi Bapak Ibu rahmati Allah, sahabat salat tarawih misalnya enggak pulang sampai nanti menjelang subuh. Wah, itu luar biasa i'tikafnya gitu. Tetapi tetap saja pahalanya tidak bisa disamakan dengan orang yang berdiam diri siang dan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak bisa disamakan.
yang mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir," apabila memasuki 10 hari terakhir, "Shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggang. Ini bahasa kinayah, Pak. Apa maksudnya? Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya beliau tidak tidur lagi dengan istrinya. Nah, ini yang benar, Pak. Ya, saya tantang Bapak Ibu rahmat, Bapak khususnya, bisa enggak 10 hari terakhir kita tidak tidur dengan istri kita? Bisa enggak di 10 hari terakhir kita tidak tidur di rumah? Ayo kita tidur di masjid. Saya untuk 10 hari terakhir Ramadan kali ini di Bendungan Hilir. Biasanya saya di ini, Pak, di Masjid Baitur Rahman, dekat Pedex itu, Pak. Itu sejak dari masjid jelek di bawah itu, kita sudah berapa tahun iktikaf di situ, sampai masjid sekarang udah megah banget. Kalau Bapak ke Masjid Baitur Rahman dekat Pedex itu, Pak, itu para ikhwan kita alhamdulillah. Tapi cuman kalau untuk iktikaf di 10 hari terakhir yang itu dibatasi jumlahnya. Tapi yang iktikaf kalong banyak, Pak. Iktikaf kalong banyak. Saya tantangi Bapak, ayo kita tidak tidur di rumah selama 10 hari terakhir Ramadan. Jangan tidur dengan istri kita, baik siang maupun malam. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih ngantor ya susah juga. Kecuali kalau minta cuti, Pak. Cuti. Tapi Bapak yang sudah pensiun, alasannya apa? Bapak Ibu rahmatullah. Insya Allah bisa. Betul ini berat, Pak. Seperti Bapak katakan tadi, itu berat, ini sangat berat. Sehingga para ustadz sekalipun, ya, itu masih banyak yang belum bisa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi saya memaksakan diri saya untuk ini. Saya berusaha untuk memaksakan diri untuk ini. Selama 10 hari terakhir itu kita tidak bersama istri, ya. Kalau ada anak laki-laki kita ajak i'tikaf bersama kita. Allahu a'lam bishawab. Dan ini pahalanya, Pak, hanya Allah yang tahu besarnya seperti apa. Ya. Tentu kalau kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan salat atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang sudah lampau diampuni oleh Allah. Seberapa diampuni oleh Allah? Itu senilai malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar kalau kita beribadah kepada Allah itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Kita beribadah 1000 bulan tidak lebih baik dibandingkan dengan kita beribadah satu malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Bapak Ibu rahmatullah. Dan insya Allah orang-orang yang i'tikaf, baik itu yang i'tikaf kalong, utamanya adalah orang-orang yang i'tikaf di 10 hari terakhir yang tidak keluar dari masjid, akan diberikan oleh Allah Lailatul Qadar insya Allah. Atau minimal Bapak dan Ibu i'tikaf di hari-hari yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi yang tidak diragukan lagi, Pak, adalah orang yang i'tikaf setiap malam. Karena nanti akan terjadi kebingungan ketika terjadi perbedaan. Ya. Tapi kalau dari awal ini sudah sama, Pak, insya Allah sama. Kalau sudah sama ini berarti sama. Lailatul Qadarnya sama insya Allah maksudnya gitu. Karena awalnya sama nih, Pak. Kecuali kalau awalnya tidak sama itu bingung, Pak. Betul, bingung. Ini alhamdulillah kita dari awal sudah sama gitu. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan kekuatan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan insyaallah. Cukup Bapak Ibu? Ya. Iya. Bapak Ibu rahmati Allah. Salah satu definisi dosa besar itu disebutkan oleh para ulama adalah yang diberi iqab oleh Allah di akhirat dan di dunia. Jadi ada iqab
ada hukuman di dunia dan di akhirat. Seperti mencuri potong tangan, berzina dirajam sampai mati, minum khamar dicambuk sebanyak 80 kali misalnya, seperti itu. Yang meninggalkan salat diancam dengan neraka jahanam, seperti neraka saqar. Ya, di dalam surah Al-Ma'arij misalnya Allah sebutkan itu, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Kami dulu waktu di dunia tidak salat. Pokoknya diancam oleh Allah dengan hukuman di dunia dan di akhirat, itu dosa besar. Tidak diragukan lagi, Pak. Yang ada iqabnya mungkin di dunia saja, di akhirat tidak disebutkan, juga termasuk dosa besar. Atau yang di akhirat saja, apalagi kalau ada dua-duanya ancaman itu di dunia dan di akhirat. Berdasarkan Al-Quran dan hadis misalnya, maka itu adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu yang diancam dengan hukuman di dunia dan di akhirat, itu dosa besar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua dosa besar yang ditulis oleh para ulama itu bisa masuk dalam definisi itu. Yang khususnya ibadah salat tidak diragukan lagi bahwa ibadah salat itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar, karena itu yang dizalimi adalah haknya Allah. Jadi salat itu, Pak, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, itu yang dizalimi siapa, Pak? Hak kedua orang tua kita. Tapi kalau kita tidak salat, itu yang kita zalimi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski Allah sebenarnya tidak bisa kita zalimi gitu. Tapi maksudnya kita telah berbuat zalim terhadap haknya Allah. Itu haknya Allah. Haknya Allah untuk dirukui dan disujudi. Tapi kita tidak lakukan itu. Haknya Allah untuk ditauhidkan, tapi kita tidak mentauhidkannya, maka kita zalim. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, kata Luqman ketika dia menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan Allah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi apapun bentuk dosa yang dilakukan, dan dosa yang paling besar adalah syirik, itu adalah kezaliman. Allah menyebutnya zalim. Nah, termasuk ketika kita tidak salat, itu zalim sebenarnya. Kezaliman yang kita lakukan, baik itu terhadap haknya Allah, terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita ingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mungkin masih ada yang enggak sholat ya. Masih ada enggak yang enggak sholat? Umat Islam ini masih ada enggak yang enggak sholat? Ya Alhamdulillah, mungkin barangkali kita hidup di tengah-tengah keluarga dan lingkungan yang sholat gitu Pak, sehingga kita jarang melihat orang enggak sholat. Tapi kalau Bapak Ibu rahmati Allah, pergilah gitu, keluar gitu. Ada komunitas-komunitas yang kadang-kadang mereka enggak peduli dengan sholat gitu Pak. Jadi orang sholat mereka enggak sholat gitu. Dan bagi mereka biasa saja. Na'udzubillah, ya Allah, miris kita melihat, sedih kita melihatnya, kasihan mereka. Gitu. Ada orang yang model begitu, kasihan mereka. Kemudian bagaimana orang yang puasa tapi nggak sholat? Ini pertanyaan tadi Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masuk dalam pengertian hadis tadi sebenarnya. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya itu bisa sia-sia dan tidak bermakna sama sekali. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dosa besar. Kan disebutkan tadi,
Kalau dia melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah pada hari Jumat, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, termasuk puasa misalnya, dosa akan dihapuskan oleh Allah selama mereka menjauhi dosa besar. Nah sekarang saat puasa dia nggak sholat, berarti dosa besar itu udah pasti, udah pasti. Artinya ibadah puasanya sama sekali tidak bermanfaat. Para ulama mengatakan puasanya tetap sah, tetapi tidak ada pahala sama sekali. Puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha puasa, tetapi pahalanya sama sekali tidak ada. Kenapa? Lantaran dia melakukan dosa besar. Karena Nabi syaratkan, baru bisa menghapuskan dosa puasa yang dia lakukan ini kalau dia tidak melakukan dosa besar. Nah malah melakukan dosa besar. Itu yang kita katakan tadi Pak. Sungguh aneh tapi nyata. Ada orang yang beribadah kepada Allah tapi pada saat yang sama masih sempat-sempatnya bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, ada yang lebih dahsyat lagi. Ada yang lebih dahsyat. Kalau seandainya salat yang dia tinggalkan itu salat asar, bukan hanya sekedar tidak dapat menghapuskan dosa dari ibadah puasa yang dilakukan, justru ibadah puasa itu menjadi batal dan dihapuskan oleh Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluhu." Hadis ini sahih. Imam Bukhari meriwayatkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh hapuslah amal-amalnya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Yang dimaksud hapus amal ini, kalau dia hari itu tidak mendirikan salat asar, berarti semua amalnya pada hari itu hapus, termasuk ibadah puasanya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, apa yang dia lakukan, hapus semuanya pada hari itu. Kalau setiap hari dia tidak mendirikan salat asar, kata Imam Ibnu Qayyim, berarti setiap hari amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah. Coba bayangkan, ini betapa meruginya saudara kita. Karena ada orang yang gak sholat, kadang-kadang dia masih suka bantu gitu Pak, masih peduli dengan sesama, itu dihapus seluruh amalnya. Siapa yang tidak sholat asar, kata Nabi, maka seluruh amal ibadahnya dihapus oleh Allah. Itu hadis sahih. Ya Allah, ada apa dengan sholat asar? Itu ada pembahasan khusus tentang fikih nanti. Sholat yang paling baik sholat asar. Ingat Bapak Ibu, bahkan para ulama mengatakan, jangankan sampai kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, terlambat pun tidak boleh sholat asar itu. Sholat 5 waktu yang paling mulia di sisi Allah itu sholat asar. Bapak catat itu. Ada penjelasan khusus tentang hal itu. Kita tidak sedang bahas fikih saat ini. Kalau saya bahas fikih, saya bahas tuntas itu tentang sholat asar itu. Ada dalil-dalil yang kuat menjelaskan tentang hal itu. Bapak Ibu rahmatullah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tidak boleh terlambat. Sholat asar itu nggak boleh terlambat. Bukan berarti sholat lain boleh terlambat gitu maksudnya. Itu saking besarnya hak sholat asar itu untuk ditunaikan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, kalau ada yang meninggalkan sholat asar, kata Nabi, maka Allah akan menghapus semua amalnya. Na'udzubillah. Ya Allah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah, berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh seorang, tapi ketika dia tidak sholat asar dihapuskan seluruhnya oleh Allah, termasuk puasa Ramadannya. Setiap hari dia tidak sholat asar, berarti selama Ramadan itu ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keras nih Pak, tegas sekali dari Nabi SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, janganlah kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat itu ada 2 bentuk. Yang pertama melanggar larangan, yang kedua tidak mengerjakan perintah. Yang pertama tidak mengerjakan perintah, yang kedua mengerjakan larangan. Itu sisinya maksiat itu Pak. Mungkin selama ini kita mengira maksiat itu cuman melanggar kan gitu Pak. Maksudnya yang dilarang kita kerjakan, mungkin itu aja versi gitu. Ternyata tidak. Bahkan dalam kaidah dosa Pak, dalam kaidah dosa yang disebutkan oleh para di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
Dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melakukan larangan. Nanti ada kaidah, bukan waktunya saya menjelaskan di sini. Tapi dosa meninggalkan perintah lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan dosa melakukan larangan. Bapak Ibu rahmatillah. Tapi dua-duanya dosa. Nah, kalau ini yang terjadi pada saat kita sedang berpuasa, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ibadah puasa tidak ada pahala sama sekali, atau yang kedua, ibadah puasanya batal total hari itu. Tidak dianggap dia berpuasa. Artinya dia wajib mengqadha puasa pada tahun itu di hari-hari yang lain. Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ini bahasa kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu rahmati Allah, dan semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini untuk melakukan amal-amal saleh sebanyak-banyaknya Bapak Ibu rahmati Allah. Sehingga saya berpesan pada diri saya sendiri, ada kesempatan lakukanlah amal saleh apapun bentuknya, apakah membaca Al-Quran, berzikir, kemudian melakukan ibadah salat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nakhai rahimahullah. Dan Bapak Ibu rahmati, boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Jadi misalnya setelah duha mau melaksanakan salat sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting hindari 3 waktu matahari akan terbit, matahari sedang berada di tengah-tengah sebelum tergelincir, kemudian matahari akan terbenam. Kemudian hindari juga 2 waktu ba'da subuh dan ba'da asar. La tusalli ba'da al-'asri was-subh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh salat setelah asar dan setelah subuh. Bapak Ibu rahmati Allah, lakukanlah salat sebanyak-banyaknya. Ada kesempatan beribadah. Dan ini nasihat saya pada diri saya dan kita semua. Kurangi ngobrol. Serius banget. Demi Allah, saya menasihati diri saya sendiri. Saya berusaha untuk kurang ngobrol. Secukupnya saja, seperlunya saja ngobrol. Kurang ngobrol. Banyak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulannya. Kalau ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, betul-betul Pak, betul-betul. Janji Rasulullah itu akan terwujud dalam hati kita, jiwa kita. Dan kita bisa merasakan bahwa jiwa kita semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin bersih. Jauhi dosa dan maksiat. Jauhi hal-hal yang melalaikan. Jauhi hal-hal yang tidak berfaedah. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, kata Nabi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Inilah waktunya. Inilah momentumnya. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbau dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati dan jiwa kita, sehingga kita mendapati diri kita menjadi pribadi yang bersih lahir dan batin insyaallah setelah kita meninggalkan Ramadan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.